Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, video kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi dari mata pelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang bertujuan mencapai elemen perkembangan teknologi dan isu-isu terkini terkait manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu mengenai revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 5.0. Sebelumnya kami ada pantun nih. Siang-siang pergi kondangan, Cakep. pulangnya dapat kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Sebelumnya, halo guys, perkenalkan nama aku Dinda Amelia. Nama aku Naswa Putri Nurjahra. Dan yang terakhir ada aku, yaitu Restia Maulidia. Cus, kita langsung masuk ke materinya. Kalian tahu nggak sih apa itu revolusi industri? Ya, jadi revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu diganti dengan mesin. Di sini juga ada tujuannya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi barang. Lalu selanjutnya ada sejarah. Revolusi industri telah menjadi salah satu titik balik terpenting dalam sejarah peradaban manusia, dimulai sejak akhir abad ke-18. Revolusi industri mengubah cara manusia bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Revolusi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Kita akan membahas secara rinci revolusi industri dari fase pertama hingga fase kelima dan bagaimana tahapannya. Revolusi industri 1.0. Pengertian. Revolusi industri 1.0 adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Ada sejarahnya juga, dimulai pada akhir abad ke-18 di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Lalu di sini ada dampaknya juga. 1. Dampak bagi manusia. Ekonomi, peningkatan mutu hidup, produksi memenuhi kebutuhan, harga barang jadi murah seperti mesin atau alat tradisional. Lalu ada sosial, meningkatnya urbanisasi yang berdampak negatif yaitu upah buruh yang murah dan penyebabnya karena kriminalitas dan kesenjangan. Lalu ada politik, lahirnya sosialisme dan imperialisme modern, yakni bertujuan untuk menguasai ekonomi seperti memperoleh daerah penghasil bahan baku, memperoleh daerah untuk memasarkan hasil industri untuk investasi jangka panjang. Lalu di sini ada penemuannya. Yang pertama ada mesin uap, lalu kereta api uap, mesin pemintal kapas, dan alat tenun. Lalu di sini ada foto-foto penemuannya. Yuk kita lanjut ke revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0. Pengertian revolusi industri 2.0 adalah revolusi yang merajuk pada periode transisi dari produksi manual ke produksi massal menggunakan mesin, terutama setelah penemuan tenaga uap dan listrik. Ini ditandai oleh penggunaan mesin dan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dalam produktivitas dalam sektor industri seperti pabrik tekstil dan pembuatan barang. Sejarahnya, revolusi industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlangsung hingga awal abad ke-20. Ia ditandai oleh kemajuan dalam teknologi seperti listrik, mesin uap yang lebih efisien, dan pengembangan sistem produksi massal, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Penemuan seperti jalur perakitan yang diperkenalkan oleh Henry Ford memungkinkan produksi yang besar dengan biaya murah, juga membawa perubahan sosial termasuk urbanisasi. Di sini ada dampaknya juga, dampak bagi manusia. Peningkatan produksi melalui mesin.
Dalam konteks revolusi industri merujuk pada transisi dari metode produksi manual ke menggunakan mesin untuk meningkatkan efisiensi dan volume produksi. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya, yaitu penemuan mesin uap, alat tenun otomatis, dan mesin pemintal. Lalu yang kedua ada peningkatan efisiensi industri. Selama revolusi industri merujuk pada upaya untuk memaksimalkan output sambil meminimalkan input dan biaya. Beberapa elemen kunci meliputi inovasi teknologi, sistem produksi, penggunaan bahan baku. Lalu ada mendorong urbanisasi, merujuk pada proses peningkatan jumlah orang yang berpindah dari daerah desa ke pedesaan lalu ke kota. Seringkali karena faktor-faktor tertentu. Beberapa penyebabnya termasuk peluang ekonomi, akses terhadap layanan, inovasi dan teknologi, perubahan sosial. Urbanisasi dapat memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kemacetan, perumahan yang tidak terjangkau, dan masalah lingkungan. Lalu ada dampak bagi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, mendorong urbanisasi, dan peningkatan produksi. Di revolusi industri merujuk pada perubahan besar dalam cara barang diproduksi, terutama dengan penggunaan mesin dan teknologi baru. Ini meningkatkan efisiensi dan volume produksi, memungkinkan barang dihasilkan lebih cepat dan murah. Apakah ada aspek tertentu dari peningkatan produksi yang ingin Anda dalami? Lalu di sini penemuan dari revolusi 2.0, yaitu ada bola lampu, mobil listrik, dan telekomunikasi. Dan di sini juga ada gambar penemuan revolusi industri 2.0. Mari kita lihat. Nah, itu dia tadi dari revolusi industri 2.0. Nah, kita lanjut yuk. Kalian masih semangat gak nih nyimak videonya? Kita bakal lanjut ke revolusi industri 3.0. Dimulai dari pengertian, apa sih revolusi industri 3.0 ini? Transformasi ini berhasil menciptakan perkembangan industri di bidang teknologi dengan adanya penemuan transistor, semikonduktor, dan integrated chip. Selain itu, sistem komunikasi semakin berkembang sehingga penyebaran akses informasi semakin cepat. Lanjut ke bagian sejarah. Gimana sih sejarah revolusi industri 3.0? Klaus Schwab dan World Economic Forum sepakat bahwa revolusi industri 3.0 ditandai oleh kemajuan pesat dan komputasi dan teknologi informasi yang dimulai pada tahun 1960-an. Schwab membagi periode ini menjadi 3 tahap: penemuan komputer dan semikonduktor, komputer, dan internet. Adapun mencatat bahwa revolusi 3.0 dimulai pada tahun 1969, menekankan dampak teknologi terhadap industri. World Economic Forum mencatat bahwa revolusi 3.0 dimulai pada tahun 1969, menekankan dampak teknologi terhadap industri. Meskipun ada perbedaan, mereka mencatat bahwa revolusi industri 3.0 membawa perubahan besar. Kita lanjut ke bagian dampaknya. Transformasi ini berhasil menciptakan perkembangan industri di bidang teknologi dengan adanya penemuan transistor, semikonduktor, dan integrated chip. Sistem komunikasi berkembang, penyebaran akses informasi semakin cepat pada revolusi 3.0 ini. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke bagian penemuan di 3.0 ini. Yang pertama, penemuannya ada transistor. Apa sih transistor itu? Mungkin kalian masih jarang dengar ya. Transistor ini merupakan sebuah komponen yang dapat dijadikan sebagai penguat, pemutus, dan penyambung arus. Selanjutnya ada semikonduktor. Semikonduktor adalah material padat yang memiliki pita valensi energi yang lebih rendah dan pita konduksi energi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada integrated chip. Integrated chip adalah rangkaian terpadu komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Selanjutnya ada peralatan elektronik yang sudah mungkin sering kalian dengar. Selanjutnya ada software dan akses internet.
Kita lanjut ke revolusi industri 4.0 yuk. Kita pahami ada apa aja sih di revolusi industri 4.0 ini. Kita mulai dari pengertian. Nah, agar kita tahu apa sih revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah istilah yang merujuk pada tahap evolusi industri yang ditandai oleh adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan integritas sistem dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita ke sejarah. Gimana sih sejarah revolusi industri 4.0 ini? Revolusi industri 4.0 dimulai sejak tahun 2000 hingga 2005 yang ditandai dengan bertambahnya kecepatan koneksi internet. Akibatnya penyebaran informasi, akses dan kebutuhan manusia terhadap data menjadi cepat. Lanjut ada ke penemuannya. Penemuannya ada AI dan IoT. Internet of Things mengacu pada peningkatan jumlah perangkat dan objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mengumpulkan serta mengirimkan data, dimulai dari smartphone, TV yang menyedarkan embel-embel pintar agar informasi menuju era 4.0 berhasil. AI digital perlu dibentuk karena dapat mengidentifikasikan dan memandu kapasitas rating atau yang diperlukan untuk memungkinkan model bisnis digital baru atau digitalisasi internal. Langsung kita mulai ke penerapan di lingkungan kantor. Nah, gimana sih penerapan dari 4.0 ini di lingkungan kerja? Meskipun ada tantangan dalam mengotomatisasi beberapa sektor, revolusi industri 4.0 membuka pintu bagi inovasi dan peningkatan keterampilan, memungkinkan manusia bekerja lebih keras dan efisien serta menciptakan masa depan pekerjaan yang lebih cerah. Lanjut ke dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah dampaknya signifikan pada sebagai sektor, termasuk manufaktur logistik, kesehatan energi, pertanian, dan banyak lagi. Ini juga tantangan baru seperti perubahan pada lapangan kerja, keamanan siber, privasi data, perubahan sosial secara keseluruhan. Nah, segitu aja dari revolusi industri 4.0. Sebelum masuk ke revolusi industri selanjutnya, di sini ada perbedaan utama antara revolusi industri 4.0 dan 5.0. Menurut fokusnya, revolusi industri 4.0 berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi, kalau 5.0 berfokus pada kolaborasi manusia dan mesin. Selanjutnya, menurut tujuannya nih, revolusi industri 4.0 bertujuan efisiensi dan produktivitas, kalau revolusi industri 5.0 bertujuan fleksibilitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, ada teknologi utama. Revolusi industri 4.0, teknologi utamanya berupa AI, Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing. Kalau 5.0, teknologi utamanya berupa AI, robotika kolaboratif, augmented reality, dan bioteknologi. Selanjutnya di sini ada dampak revolusi industri 5.0 di perkantoran dan layanan bisnis. Yang pertama, pekerjaan yang lebih kreatif. Maksudnya adalah mesin akan mengelola tugas-tugas rutin sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, pemecahan masalah, dan interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada personalisasi yang lebih tinggi. Maksudnya, dengan data yang lebih banyak dan analisis yang lebih canggih, perusahaan dapat memberikan layanan yang sangat personal kepada pelanggan. Dan yang ketiga, ada lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Penggunaan teknologi seperti sensor dan analisis data dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Yang keempat adalah produktivitas yang lebih tinggi. Kolaborasi antara manusia dan mesin dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk yang lebih cepat. Maksudnya adalah proses pengembangan produk dapat dipercepat dengan adanya teknologi seperti desain generatif dan simulasi. Selanjutnya di sini, apakah teman-teman ada yang sudah tahu apa itu perkantoran modern? Nah, perkantoran modern berarti manajemen perkantoran terbaru atau mutakhir memanfaatkan sikap, pikiran, tingkah laku modern yang ditunjang teknologi modern. Pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern ini dimulai dari menerima informasi, kemudian merekam informasi, kemudian mengatur informasi, kemudian memberikan informasi, dan yang terakhir ada melindungi aset.
Nah, teman-teman, apakah ada yang sudah tahu pengaruh teknologi terhadap dunia perkantoran modern? Nah, baik, saya akan jelaskan. Pengaruh teknologi terhadap dunia perkantoran modern ini ada 4 poin. Poin pertama adalah lebih mempermudah dan mempercepat penanganan informasi. Yang kedua, mendorong untuk belajar keterampilan baru. Yang ketiga, lebih mudah dan cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dapat dialihkan ke mesin-mesin. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai otomatisasi perkantoran. Kata otomatisasi berasal dari bahasa Inggris automation yang berarti penggunaan peralatan otomatis. Sedangkan arti otomatisasi dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata otomatis yang berarti belajar dengan sendirinya. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan teknologi atau peralatan kantor secara elektronik yang dilengkapi dengan sistem elektrik atau aplikasi dalam pekerjaan kantor untuk mencapai efisien, efektivitas, dan produktivitas kerja. Selanjutnya di sini ada tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, menggabungkan penerapan teknologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang keempat, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada apa sih hubungan antara otomatisasi perkantoran di era revolusi 5.0? Pentingnya otomatisasi perkantoran di era revolusi 5.0 mempunyai 3 poin. Yang pertama, membantu dalam menjalin relasi lebih baik oleh karena komunikasi secara langsung baik kapan saja, di mana-mana, dan dapat dilakukan meningkatkan upaya pemecahan masalah. Yang kedua, membantu pemecahan masalah melalui efektivitas dan efisien komunikasi yang dilakukan akan dapat secara cepat masalah diklarifikasi dan diselesaikan. Yang ketiga, semakin banyak dan lancarnya layanan bisnis, maka perusahaan akan semakin berkembang pesat yang akhirnya berujung pada pencapaian keuntungan. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya adalah revolusi industri 5.0. Teman-teman, apakah ada yang sudah mendengar apa itu revolusi industri 5.0? Revolusi industri 5.0 adalah fase perkembangan teknologi di mana manusia dan mesin bekerja sama untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Fokus utamanya adalah memberikan teknologi yang membantu meningkatkan kualitas hidup manusia sambil memadukan kecanggihan teknologi. Revolusi industri 5.0 muncul setelah revolusi industri 4.0, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2019. Perdana Menteri Jepang mengumumkan bahwa konsep era 5.0 sedang dalam tahap persiapan. AI atau kecerdasan buatan dan Internet of Things adalah teknologi penting dalam revolusi industri 5.0 untuk mengubah cara kita bekerja dan hidup. AI memungkinkan mesin belajar dan mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi di berbagai bidang seperti kesehatan dan pabrik. Sementara itu, Internet of Things menghubungkan perangkat ke internet agar bisa saling berbagi informasi, menciptakan sistem yang lebih efisien seperti rumah pintar dan mobil otonom. Kombinasi AI dan Internet of Things memberikan solusi baru yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Nah, teman-teman, apakah ada yang sudah tahu negara mana saja sih yang sudah menerapkan industri 5.0? Negara yang sudah menerapkan revolusi industri 5.0 adalah Jepang. Jepang menerapkan industri 5.0 melalui sistem Smart Factory yang menggabungkan otomasi robotika, kecerdasan buatan, dan Internet of Things untuk mengumpulkan data real time serta mengadopsi robotika kolaboratif, hibrida, pembelajaran mesin, dan smart energy guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, kehandalan, dan memaksimalkan kerja manusia. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif dan negatif loh. Dampak positifnya adalah yang pertama, robot dan manusia bekerja sama membuat pekerjaan yang cepat dan mudah serta meningkatkan hasil kerja. Yang kedua, teknologi memungkinkan perusahaan membuat barang yang lebih cocok dengan selera dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, industri 5.0 ini lebih peduli lingkungan, jadi lebih sedikit dampak negatif terhadap alam. Yang keempat, pekerjaan berbahaya bisa diambil alih oleh robot, membuat pekerjaan lebih aman bagi manusia. Selanjutnya, dampak negatifnya.
Yang pertama, banyak pekerjaan diambil alih oleh robot. Beberapa orang bisa kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, bekerja di industri 5.0 memerlukan keterampilan khusus seperti sehingga bisa sulit bagi yang tidak punya pengetahuan tentang teknologi. Yang ketiga, jika teknologi rusak dan diserang bisa mengganggu bisnis dan pekerjaan. Dan yang terakhir, penggunaan robot dan kecerdasan buatan bisa menimbulkan masalah seperti kurangnya privasi atau keputusan yang dibuat oleh mesin bukan manusia. Materi yang terakhir adalah perbedaan antara revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 5.0. Revolusi industri 1.0 dimulai dengan penggunaan mesin uap untuk memproduksi barang secara massal, menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, revolusi industri 2.0 ditandai oleh penggunaan listrik dan jalur perakitan yang meningkatkan efisien produksi dan memungkinkan produksi massal barang konsumen. Kemudian, masuk ke revolusi industri 3.0 memperkenalkan otomatisasi dan komputer dalam proses produksi, memungkinkan pengendalian mesin secara elektronik. Yang keempat adalah revolusi industri 4.0 menggunakan teknologi digital dan internet untuk menghubungkan mesin dan sistem, menciptakan pabrik pintar dengan analisis data real time. Dan yang terakhir, revolusi industri 5.0 mengutamakan kolaborasi antara manusia dan mesin pintar atau AI untuk menciptakan solusi yang lebih personal dan berkelanjutan dalam produksi. Nah, akhir sudah penjelasan mengenai revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Teman-teman, apakah sudah mengerti? Semoga materi yang tadi kami berikan dapat bermanfaat ya. Karena tadi diawali pantun, maka kita akhiri juga dengan pantun. Ke taman kota main layangan. Anginnya sejuk menyejukkan hati. Sampai di sini dulu pembahasan. Sampai jumpa di video berikutnya nanti. Bye bye.